Apakah hutang pinjol di tahun 2025 itu di-cover oleh asuransi? Jadi ketika kita galbay pinjol ya kita bakal aman-aman aja. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya apakah hutang pinjol kita itu di cover oleh asuransi. Jadi ketika kita galbay itu pihak asuransi yang akan menalangi dana kita ataupun pinjaman kita atau digantikan dibayari oleh pihak asuransi. Di sini saya mau bahas ya. Terus pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, karena memang aturan OJK itu kan katanya semua pinjaman itu harus di-cover oleh asuransi ya. Nah, di sini saya mau bahas. Jadi banyak teman-teman semuanya yang masih salah paham terhadap yang namanya cover asuransi pinjaman di pinjol ini. Nah, kalau masalah di cover, semuanya itu di cover tapi dengan beberapa catatan. Jadi, asuransi di pinjaman itu namanya asuransi jiwa kredit ya. Kalian harus tahu dulu, asuransi di pinjaman itu namanya asuransi jiwa kredit. Semua pinjaman itu semuanya sekarang sudah diwajibkan. Baik pinjol, perbankan, ataupun yang lainnya itu harus bisa di cover asuransi jiwa kredit ya. Semuanya. Jadi ini mengatasi ataupun meminimalisir terhadap kerugian sebuah perusahaan pinjol yang mana ketika nasabah tersebut tidak bisa bayar atau sebenarnya bukan tidak bisa bayar tapi meninggal dunia. Jadi buat teman-teman semuanya yang masalah pinjol itu di cover asuransi itu sebenarnya teknisnya ya atau pemahamannya banyak yang salah. Asuransi akan membayarkan hutang kita kepada pihak pinjol itu kalau nasabahnya meninggal, titik. Kalau nggak meninggal, pihak asuransi tidak bakal membayar ke pihak pinjol atau tidak bakal mengcover asuransi tersebut. Kalau misalkan nasabah tersebut sengaja galbay ataupun bahkan nasabah tersebut galbay gitu, itu tidak bakal tercover ya. Jadi kemarin itu saya sendiri pernah melihat sebuah video yang tulisannya itu mantan manajer pinjol membongkar rahasia pinjol katanya, yaitu tentang asuransi. Jadi kalau kita galbay itu pinjaman kita bakal dibayari oleh asuransi. Itu adalah hoax, itu adalah pembohongan, itu adalah pembodohan, itu adalah bentuk ketololan konten kreator tersebut terhadap memahami undang-undang ya. Kalian boleh cari, kalian boleh searching, kalian boleh Google sekarang juga. Asuransi jiwa kredit itu seperti apa? Asuransi pinjol itu bisa diklaim seperti apa? Kalau misalkan nasabah tersebut masih hidup, terus dia sengaja galbay, apakah pihak asuransi tersebut bakal menutupi atau membayar semua hutang nasabah tersebut? Kalian boleh googling, kalian boleh cari, kalian boleh cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, carinya itu dari Kompas, Liputan 6, terus kemudian Detik.com yang punya kredibilitas. Jangan hanya sekedar kalian tuh baca dari website-website yang tidak jelas atau kalian tuh dapat informasinya dari Facebook ya. Itu jangan ya. Itu saya sendiri mau meluruskan akan hal itu. Jadi, kalau misalkan semua pinjol itu di cover asuransi, jawabannya iya dan asuransi tersebut bisa diklaim kalau nasabah tersebut meninggal dunia, teman-teman. Kalau nggak meninggal gimana bang? Ya nggak bakalan bisa diklaim asuransi tersebut. Pihak asuransi nggak bakal mau bayarin hutang nasabah tersebut ya. Ini hanya meluruskan. Berarti hutang kita akan selalu ada dong bang? Ya akan selalu ada. Tapi kalau kita udah meninggal, baru nanti pihak asuransi yang akan membayari hutang kita. Plus bunga-bunganya, plus denda-dendanya. Seperti itu teman-teman ya. Namanya juga asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa, kalau jiwanya udah nggak ada atau mati ya baru seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa asuransi jiwa kredit ini mencakup keseluruhan. Jadi, perbankan juga pakai yang namanya asuransi jiwa kredit. Jadi, kalau kita minjem ke bank, nih ada potongan dulu untuk membayarkan asuransi jiwa kredit tersebut. Begitupun di pinjol. Jadi, ketika kita melakukan pinjaman, itu kan kita minjem 10 juta misalkan. Yang nggak cair 100% 10 juta. Ada potongan termasuk yang namanya asuransi jiwa kredit. Mengatasi agar nasabah tersebut kalau misalkan meninggal itu bakal di-cover oleh pihak asuransi. Walaupun hutangnya 100 juta, ratusan juta atau bahkan puluhan miliar itu tetap bisa diklaim. Catatan kalau nasabah tersebut meninggal, tapi kalau misalkan nasabah tersebut tidak meninggal ya tetap hutang itu masih akan ada. Logikanya gini lah. Kalau kemarin kan katanya asuransi apakah ketika nasabah yang galbay pinjol itu katanya asuransinya bakal bisa diklaim, jawabannya bisa katanya. Nah, itu semuanya salah. Jadi, yang bisa diklaim ketika nasabahnya meninggal aja. Seperti itu ya. Ini saya sendiri pengen melurusin. Saya sendiri ya
ya setuju-setuju aja kalau misalkan dia itu menyuarakan yang namanya galbay pinjol. Tapi kalau misalkan menyebarkan berita hoak, pemahaman hukumnya itu rendah dan menyebarkan berita pembodohan ataupun kegoblogan, ya saya sendiri harus kritisi akan hal itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya, karena ini riskan ya. Pemahaman hukum, pemahaman informasi, dan juga pemahaman terhadap sebuah kasus itu harus benar-benar detail. Jangan hanya sekedar kita hanya bikin konten pengen cari views yang banyak seperti itu. Saya lebih baik viewsnya sedikit tapi memberikan informasi yang lurus sesuai aturan daripada viewsnya banyak tapi malah melenceng seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.